Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator. Nah, jadi updatean kali ini kita akan membahas seputar konten remix untuk di channel YouTube ya. Itu sangat berpeluang sekali untuk kita itu susah dimonetisasi, teman-teman. Nah, kenapa? Karena di sini itu terdeteksi sebuah konten berulang. Ya, nah buat teman-teman nih yang memanfaatkan sebuah konten remix untuk tujuan monetisasi, ya mungkin masih abu-abu ya. Jadi memang ada beberapa yang memang diterima ya untuk monetisasinya, tapi ada beberapa yang ditolak. Nah, kenapa teman-teman kok bisa ditolak? Jadi versi remix itu kita bisa meremix untuk video orang lain. Dan untuk cara meremix sendiri itu teman-teman bisa cek video saya ya. Teman-teman nanti bisa cek di bagian playlist saya. Di situ sudah saya buatkan bagaimana cara kita untuk meremix sebuah channel ya, meremix sebuah channel tanpa wajah. Teman-teman nanti bisa cek di bagian playlist di sini. Dan untuk pembahasan Google AdSense, gaji YouTube itu juga sudah saya bahas di satu playlist di sini. Nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian untuk riset-riset dari channel saya sendiri, ya ini juga sudah saya bagikan di sini. Teman-teman bisa cek di sini. Itu ada banyak sekali riset-riset channel saya yang sudah saya bagikan. Ada yang 27.000 subscriber, 100.000 subscriber, ya. Di sini ada yang 25.000 subscriber. Nah ini riset ada yang 94.000 subscriber. Riset saya ini semua saya tampilkan di tab komunitas. Nah nanti buat teman-teman nih yang mungkin ingin berfokus di video short bisa cek video saya. Dan itu saya bahaskan di satu playlist di sini ya, dimana teman-teman bisa memanfaatkan untuk konten short ini. Bahkan banyak juga yang sudah berhasil di konten short dan mendapatkan banyak subscriber ya. Tetapi dengan catatan kalau untuk versi video short kita sendiri itu bisa dimonetisasi ya, editing kita sendiri ya, video kita sendiri itu bisa dimonetisasi. Hanya saja kalau kita menggunakan versi yang remix ya. Jadi di channel YouTube ini kan ada versi remix ya. Jadi remix itu yang seperti ini teman-teman. Misalkan di sini saya masuk ke YouTube seperti ini, misalkan saya ketikkan YouTuber pemula. Nah, di sini kan di konten short, di sini kan kita bisa meremix ya. Oke, sebentar kita cari nih, misalkan di YouTube short seperti ini. Nah, misalkan ini ya, teman-teman kita cari misalkan, oke sebentar kita cek ini ya. Nah, cara remix sendiri nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian sebelah kanan. Nah, ini ada fitur remix. Kita klik seperti ini. Nah, kita itu sering menggunakan green screen ataupun layar hijau di sini, teman-teman. Dan untuk versi yang seperti ini, kalau untuk harapan monetisasi itu sangat tipis ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang sudah meremix. Artinya ya semakin banyak orang yang meremix untuk konten tersebut ya, itu kita berpeluang akan sulit untuk dimonetisasi ya, kecuali kita menambahkan suara sendiri ataupun kita memang kita editing sendiri, kita upload itu nggak masalah. Tapi kalau kita langsung remix, langsung kita mentah-mentah hanya orang-orang saja ataupun tanpa wajah menggunakan gambar green screen orang bergerak, itu susah sekali dimonetisasi. Nah kenapa? Karena terjadinya sebuah konten berulang ataupun konten yang tidak original, jadi itu akan sulit mendapatkan monetisasi. Hanya saja kalau untuk mendapatkan subscriber mungkin lebih mudah ya, dan ini cocok buat teman-teman yang mungkin nggak bisa editing, itu nggak masalah, teman-teman bisa menggunakan fitur tersebut. Tapi kalau untuk tujuan dimonetisasi itu akan sulit teman-teman ya. Jadi ada salah satu channel saya juga ya, ini sebagai konten riset saja teman-teman ya, tetapi di sini itu menggunakan fitur remix di mana menggunakan green screen, dan ini itu bisa ditolak dimonetisasi ya. Nah, salah satu contohnya di sini saya akan masuk ke channel saya terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk di bagian dari channel saya sendiri. Kemudian channel Anda saat ini tidak dapat memperoleh penghasilan. Nah, ini dampaknya dari apa? Dampaknya dari konten berulang. Artinya di sini itu menggunakan sebuah konten remix ya, ada beberapa konten menggunakan konten remix sehingga ya ini tidak bisa dimonetisasi. Nah, saran buat teman-teman nanti ketika memang ada beberapa video yang kita gunakan untuk remix ya, itu teman-teman ketika memang yang lainnya video original nggak masalah, kita bisa privat untuk yang konten remixnya. Tapi kalau memang konten kita kebanyakan remix, ini akan sulit ya untuk kita dimonetisasi ya. Jadi di sini channel Anda saat ini tidak dapat memperoleh penghasilan. Nah, ini sebagai gambaran saja buat teman-teman yang masih baru. Jadi kalau kita mengharapkan remix untuk monetisasi itu sangat tipis ya, kecuali benar-benar teman-teman membuat sebuah konten short sendiri. Jadi teman-teman juga harus memiliki yang namanya adalah trik ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang benar ya. Jadi teman-teman bisa editing menggunakan aplikasi CapCut sendiri ya. Jadi nggak memanfaatkan fitur remix itu malah lebih bagus ya, daripada kita menggunakan fitur remix yang tujuan untuk monetisasi itu akan sulit ya. Dan di sini itu sudah saya buktikan ya, konten remix ini akan sulit dimonetisasi karena terjadi konten berulang. Nah, kenapa kok bisa konten berulang? Karena yang meremix video yang kita remix itu nggak hanya satu orang
ya ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ribuan ya, itu makanya untuk konten kita ini sulit dimonetisasi untuk di bagian dari konten short versi remix ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya untuk antisipasinya ya nanti teman-teman nih, misalkan kalau kita ingin mendapatkan subscriber terlebih dahulu ya nggak masalah, teman-teman bisa fokus di konten remix. Tetapi kalau untuk tujuan monetisasi ya nanti ketika subscribernya sudah tercapai ya nggak masalah, teman-teman ingin buat konten sendiri, bikin konten sendiri itu malahan bagus ya, daripada kita mengandalkan konten remix yang tentunya akan sulit untuk mendapatkan monetisasi ya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi nanti untuk masalah pembahasan channel YouTube, teman-teman bisa cek di bagian video saya ataupun di bagian playlist saya. Jadi intinya menjadi konten kreator di channel YouTube ini tidak hanya subscriber dan juga jam tayang saja yang teman-teman pikirkan. Jadi nanti teman-teman juga akan menemukan masa-masanya teman-teman mendaftar Google AdSense. Jadi apa itu Google AdSense dan bagaimana prosesnya, teman-teman bisa cek di video saya. Jadi saya sudah lengkap. Di sini tuh sudah ada 300 video ya. Ini khusus buat teman-teman semua, 328 video. Di sini saya membahaskan dari awal teman-teman bisa membangun channel YouTube, kemudian pengenalan di bagian dari Google AdSense ya, tahapan-tahapannya itu juga sudah saya bahas ya. Jadi tidak hanya subscriber, tidak hanya jam tayang, nanti teman-teman juga harus paham yang namanya adalah Google AdSense itu apa, fungsinya seperti apa, gimana. Nanti teman-teman bisa cek di playlist ya, lengkap. Saya khusus membahas seputar channel YouTube buat teman-teman yang bermodalkan HP saja ya, karena saya jujur pribadi saya lebih enak menggunakan HP ya daripada saya menggunakan PC ya. Kalau pakai HP itu lebih simpel teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu. Untuk gambaran konten-konten saya yang lain teman-teman bisa cek di tab komunitas ya, itu teman-teman bisa jadikan sebagai motivasi. Ada juga beberapa channel yang baru 2 bulan sudah sekian subscriber, itu sudah saya bahaskan ya. Tentunya apa yang saya tampilkan di thumbnail itu selalu saya buktikan ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang masih remix, nggak masalah ya. Tapi kalau untuk tujuan monetisasi mungkin lebih bagus ya teman-teman ajukan dulu, nggak masalah. Ketika memang sudah tembus 3 juta penayangan untuk di bagian konten short ataupun 10 juta penayangan ya, kalau teman-teman mau coba diajukan ya nggak masalah. Tapi kalau memang ingin diganti dengan video sendiri itu malahan lebih bagus ya, lebih bagus untuk bisa cepat mendapatkan monetisasi di channel YouTube ya. Dan untuk channel ini itu khusus membahas channel short ya, bagaimana cara teman-teman mengembangkan channel dari awal. Jadi video short ini memang lebih mudah kita gunakan, lebih mudah kita dapatkan subscriber, dan tentunya lebih cepat kita mendapatkan penayangan, dan editingnya itu juga lebih cepat ya. Jadi ya walaupun sepi tetap semangat, pasti nanti akan ada salah satu video kita yang FYP untuk di channel YouTube Short ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.